masih di seputar pertanian dan masih di kategori budidaya bawang daun. Pagi ini saya sedang mengaplikasikan pupuk NPK, tapi bukan pupuk NPK, tapi masuknya pada NPK juga. Untuk pertama kalinya pada budidaya bawang daun. Nah, sedang diaplikasikan nih oleh salah satu pegawai. Nah, sedang dilakukan penaburan pupuk kimia. Nah, sampai di titik ini saya selalu menyampaikan dan mengatakan tentang setiap perlakuan yang diberikan pada setiap budidaya bawang daun. Budidaya apapun itu tidak termasuk bukan tidak termasuk, tapi segala macam budidaya lah pada intinya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pada intinya setiap perlakuan yang akan kita tindak atau kita lakukan dalam berbudidaya patutnya kita disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang kita budidayakan. Contoh seperti saya budidaya bawang daun. Nah, seperti itulah. Saya juga selalu mengatakan tentang awasi dulu, cermati dulu, kenali dulu. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh dan berdampak pada setiap perlakuan atau tindakan, lebih ke apa dan bagaimana cara kita mengatasinya, seperti itu. Seperti keadaan bawang daun saya pagi ini atau hari ini sekarang. Contohnya seperti ini. Ini bukan bawang daun yang tidak normal, hanya saja ini masuk kategori pada terlalu kecil untuk kita tanam kembali atau kita bibitkan sebagai bibitkan. Namun namanya petani itu pasti urusannya dengan modal dan lain sebagainya, terlalu banyak pikiran. Nah, ini kurang ideal sebenarnya untuk kita tanam menjadi bibit. Nah, tapi bukan petani namanya jika tidak mampu mengakali hal tersebut. Kita paksakan tanam. Nah, hasilnya seperti ini. Ini terlalu kecil. Terlalu kecil. Nah, jadi jika kalian terdapat atau menanam bibit seperti ini, kecil-kecil seperti ini, itu baiknya diberikan pupuk NPK yang berbasis atau tinggi kandungan N atau nitrogen. Seperti saya ini. Saya lebih memilih kandungan N murni atau tunggal. Nah, baik itu urea, baik itu produk non subsidi Mutiara dan lain-lain. Soal nanti untuk nutrisi ke batang, ke ketebalan daun dan bobot, itu kita bisa pikirkan nanti. Yang penting pertumbuhannya saja dulu ke daun. Nah, kali ini saya menggunakan pupuk urea murni atau kandungan N tunggal dengan kandungan N tunggal. Nah, urea. Kenapa saya memilih urea? Karena jelas kandungan nitrogennya 46%. Nah, kandungannya 46%. Jadi kita berikan pada bawang daun yang kondisi dan ciri fisiknya seperti ini. Dengan maksud dan tujuan kita melebatkan dulu dan merangsang dulu sekitar perakaran agar daya hisap dan daya cerna makanan yang terdapat dalam tanah itu lebih cepat. Selain itu dibantu dengan kadar N atau nitrogen yang tinggi. Jadi pertumbuhan saja dulu.
Soal potasium dan kaliumnya bisa terbantu oleh cahaya matahari atau terik matahari. Nah, pokoknya setiap ciri fisik bawang daun yang seperti ini kita tinggikan saja dulu faktor N. Entah itu faktor PPC, entah itu dikecor atau dilakukan apapun, bebas. Yang penting N saja dulu. Kita kasih N saja dulu yang tinggi, karena ini masih terlalu kerdil untuk diberi potasium dan kalium. Nantinya bisa menghambat ke pertumbuhan. Seperti itulah alasannya. Adapun untuk dosisnya sendiri, dalam ukuran 8 kali 9 meter atau 350 meter luas lahan atau setara 1 patok, itu bisa kita berikan 10-15 kilo urea. Seperti itu. Nah, untuk cara pengaplikasiannya sendiri, nah, bebas, mau di lubang bisa, tapi saya lebih menganjurkan ditabur karena sifat nitrogen itu lebih cepat. Siapa anjing modar segede gitu mah. Amang, aing mata segede kieu anjing sapur. Nah, kelemahan dari pupuk urea bersubsidi itu seperti inilah. Jadi mudah menggumpal atau menggeruntul atau membatu. Nah, keras. Itu keras. Jadi harus kita hancurkan terlebih dahulu. Nah, balik lagi ke pokok pembahasan. Nah, bentuknya putih-putih agak kemerah-merahan. Lebih ke warna pink. Saya anjurkan lebih ditabur karena nah seperti ini. Ini barusan ditabur. Nah, sekarang sudah mulai larut dan menguap. Dalam artian dalam jarak dan jangka waktu 1 hari itu ini sudah mulai habis terserap oleh tanah. Tinggal menunggu sekitar perakaran ini memakan. Seperti itulah kira-kira. Nah, ini larutannya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Jika kalian atau teman-teman sesama petani memiliki kondisi fisik budidaya yang seperti ini, tumbuhannya kerdil dan kurang kurang memadai, kita beri pupuk NPK atau N yang tinggi, kita paksa dia untuk tumbuh. Nah, kira-kira garis besarnya seperti itulah. Saya mau lanjut bekerja, sampai jumpa di lain waktu dan lain video.